Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika dan peluang. Di sini anggota kelompok kami, saya sendiri Budi Supriyano, NIM akhiran 72, dan rekan Saya Mezawa Adila Priantomo dengan NIM akhiran 83. Dalam bab statistika dan peluang akan membahas yang pertama pengertian statistika, kemudian pengertian populasi dan sampel, penyajian data, rumus statistika, faktorial, kaidah pencacahan, dan peluang. Yang pertama ada pengertian statistika yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Mezawa. Oke, yang pertama ada pengertian statistika. Statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasi, dan dikelompok-kelompokkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sedangkan statistika adalah ilmu yang merupakan cabang matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah tentang tata cara mengumpulkan dan mengelompokkan data, menyusun dan menyajikan data, sampai pada mengambil kesimpulan yang sahih sehingga keputusan yang diambil dapat diterima. Selanjutnya ada pengertian populasi dan sampel. Misalnya, seorang peneliti akan mengadakan penelitian tentang mata pelajaran yang paling disenangi oleh siswa-siswa SMA 10. Dalam penelitian itu, populasinya adalah seluruh siswa SMA 10, sedangkan sampel yang diteliti dapat diambil dari beberapa siswa kelas 10, kelas 11, atau kelas 12 yang dianggap dapat mewakili populasinya. Dari contoh tersebut, dapat dikatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian atau keseluruhan populasi yang dianggap mewakili populasinya. Nah, kita masuk ke penyajian data. Yang pertama ada penyajian data tunggal. Penyajian data tunggal dapat dalam bentuk tabel. Contohnya, misal dari hasil pengukuran berat badan 32 mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang, diperoleh data ada yang 45 kg, 47, 46, dan sebagainya. Nah, buatlah tabel dari data di atas. Penyelesaiannya yang pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar agar mempermudah dalam memasukkan datanya ke dalam tabel. Setelah mengurutkan, baru dimasukkan ke dalam tabel, ada berat badan, turus, dan banyak mahasiswa. Dan baris terakhirnya yaitu ada jumlahnya. Selanjutnya ada bentuk diagram garis. Diagram garis adalah suatu cara penyajian data statistik menggunakan garis-garis lurus. Biasanya, diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap suatu objek dari waktu ke waktu secara berurutan. Contoh soalnya, pada sebuah penelitian, seorang siswa mengukur panjang batang kacang hijau setiap 2 hari sekali dengan hasil sebagai berikut. Misal pada 2 hari panjangnya nambah 2 cm, 4 hari panjangnya nambah 4,5 cm, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya berdasarkan data tersebut diperoleh pasangan-pasangan koordinat. Ada 0,0, 2,2, 4,5, 6,6, dan seterusnya. Kemudian pasangan-pasangan koordinat itu digambarkan sebuah titik pada bidang kartesius. Jadi, pasangan-pasangan koordinat tinggal diletakkan di dalam bidang kartesius sehingga membentuk garis seperti ini, makanya dinamakan diagram garis. Selanjutnya ada bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data statistik dengan batang berbentuk persegi panjang. Contohnya, daftar berat badan 60 siswa SMPN 1 Semarang. Kita buat terlebih dahulu tabelnya menggunakan tabel yang tadi, berat badan dan frekuensi. Setelah membuat tabel, baru kita membuat diagramnya. Jadi di sini sumbu X yaitu berat badannya dan sumbu Y yaitu frekuensi atau banyaknya orang yang berat badan tersebut.
Nah, diagram batang ada diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Selanjutnya ada bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram untuk menyajikan data statistik dengan menggunakan daerah lingkaran. Seluruh daerah lingkaran menunjukkan keseluruhan data 100%. Kemudian daerah lingkaran itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sehingga masing-masing bagian berbentuk juring lingkaran yang menunjukkan bagian atau persentase data. Contohnya, dari 400 siswa SMA 7 diperoleh data tentang pekerjaan orang tua atau wali mereka sebagai berikut. Sebanyak 120 orang tua siswa menjadi PNS, 100 menjadi wira swasta, 150 menjadi pegawai swasta, dan 30 menjadi TNI atau Polri. Soalnya yaitu yang pertama, buatlah diagram lingkaran persen, dan yang kedua, buatlah diagram lingkaran derajat. Yang pertama, diagram lingkaran persen terlebih dahulu. Kita membuat tabel terlebih dahulu, ada pekerjaan, jumlah, dan besar sudut. Nah, besar sudut sendiri, cara mencarinya yaitu berapa jumlahnya, ini harusnya 120 dibagi jumlah keseluruhan siswa. Di sini ada 400 siswa. Jadi, harusnya 120 dibagi 400 dikali 100%, karena ini dalam lingkaran persen, jadi memakainya 100%. Hasilnya 30%. Nah, setelah semua dicari, baru kita memasukkan atau membagi-bagi ke dalam lingkarannya. Berarti 30% untuk PNS, 25% untuk wira swasta, 37% untuk pegawai swasta, dan 8% untuk TNI atau Polri. Selanjutnya ada bentuk diagram lingkaran derajat. Nah, kalau lingkaran derajat sama kayak tadi persen, cuma bedanya kalau lingkaran derajat ini dikali dengan 360 derajat, karena jumlah keseluruhan lingkaran yaitu 360 derajat. Untuk menentukan besar sudut juga sama, yaitu 120 dibagi keseluruhan siswa yaitu 400 dikali 360 derajat, sama dengan 108 derajat. Dan untuk membuat diagram lingkarannya juga sama seperti persen, tapi bedanya di sini menggunakan derajat. Selanjutnya ada penyajian data kelompok. Kalau data kelompok, kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Langkah-langkah menyusun tabel frekuensi adalah yang pertama, menentukan daerah jangkauan atau R. Jadi, menentukan daerah jangkauan itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil atau X maksimum dikurangi X minimum. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas atau kelompok. Disebut aturan Stargast. Biasanya ditulis dengan K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Yang ketiga, menentukan interval kelas atau panjang kelas. Rumusnya yaitu jangkauan atau R tadi per banyak kelas. Yang keempat, menentukan batas kelas, yaitu batas atas dan batas bawah kelas. Dan yang kelima, menentukan tepi kelas. Tepi kelas atas dapat ditentukan dengan batas kelas atas ditambah 0,5 dan tepi bawah kelas dapat ditentukan dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5. Contoh soalnya, hasil ujian semester mata pelajaran matematika terhadap 80 siswa dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini adalah merupakan hasil nilai-nilai ujian pada mata pelajaran matematika terhadap 80 siswa. Sajikanlah data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk memudahkan penggunaan data tersebut, susun data berdasarkan urutan terkecil hingga terbesar. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, dengan mudah kita temukan bahwa data yang terbesar adalah 98 dan data terkecil adalah 38. Nah, kita menggunakan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, menentukan daerah jangkauan data. Berarti data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 98 dikurangi 38 sama dengan 60. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. Jadi, 1 plus 3,3 kali log 80, karena N-nya yaitu 80, atau N itu banyaknya siswa tadi yaitu 80.
sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,903 hasil dari nilai log 80 sama dengan 7,28 atau dibulatkan menjadi 7. Jadi 80 di atas akan dibagi menjadi 7 kelas interval. Yang ketiga, menentukan interval kelas atau panjang kelas. Rumusnya panjang kelas sama dengan jangkauan bagi banyak kelas. Maka diperoleh panjang kelasnya yaitu 60 bagi 7 sama dengan 8,57 atau dibulatkan menjadi 9. Nah, dengan adanya banyak kelas sama dengan 7 dan panjang kelas sama dengan 9 dapat kita gunakan untuk membentuk kelas interval yang dinyatakan sebagai berikut. Kelas 1 38 sampai 46, kelas 2 47 sampai 55, sampai kelas ke-7 92 sampai 100. Dari hasil pengolahan data di atas dapat dibentuk ke dalam tabel sebagai berikut. Kelas 1 tadi 38 sampai 46 ada 1, kelas 2 47 sampai 55 ada 5, dan seterusnya hingga jumlahnya 80. Dan yang terakhir ada bentuk diagram histogram. Pada tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dengan menggunakan histogram. Prinsip penyajiannya hampir sama dengan menyajikan diagram batang, yaitu menggambar hasil grafik batang yang sama lebar namun tidak terputus-putus. Variabel pengamatan berupa interval-interval kelas yang sama panjang dihubungkan dengan nilai pengamatan berupa frekuensi. Maka, dengan tabel distribusi frekuensi di atas dapat disajikan histogram berikut. Jadi, ini merupakan diagram histogram dari tabel distribusi frekuensi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke rumus statistika. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Ada mean atau rata-rata, median, dan modus. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Data tunggal dengan rumus X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai plus Xn per N, atau dapat kita tuliskan dengan jumlah Xi dengan I sama dengan 1 sampai N per N. Selanjutnya ada data kelompok dengan rumus X bar sama dengan Fi kali Xi dengan I sama dengan 1 sampai N bagi N, dengan Fi-nya yaitu frekuensi, N yaitu banyak data, dan Xi yaitu nilai tengah dari interval kelas. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah yang membagi dua bagian yang sama banyaknya dari data yang telah diurutkan. Ada data tunggal, data ganjil, dan data genap. Data ganjil dengan rumus me atau median sama dengan data ke N plus 1 per 2. Sedangkan data genap, me sama dengan data ke N per 2 plus N per 2 plus 1 per 2. Selanjutnya data berkelompok dengan rumus me sama dengan TB plus P kali N per 2 kurangi F bagi Fme. Me sendiri yaitu nilai median, TB tepi bawah, dan P panjang kelas. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi terbesar. Rumus data berkelompoknya yaitu MO sama dengan TB plus P kali D1 per D1 plus D2. D1 sendiri yaitu selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi setelahnya. Untuk rumus statistika selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titis. Oke, selanjutnya ada ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil. Kuartil itu membagi bagian kelompok data menjadi 4 bagian yang sama, seperti pada gambar di atas, atau ini kuartil bawah atau Q1, kuartil Q2, dan kuartil atas itu Q3. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok data yang terbagi menjadi sama. Kemudian ada data tunggal. Data tunggal sendiri ada data tunggal N ganjil dan N genap. N ganjil itu rumusnya Q sama dengan I dikalikan N plus 1 per 4. Sedangkan dengan N genap, Q1 itu rumusnya N plus 2 per 4. Q2 itu rumusnya N per 2 plus N per 2 plus 1 per 2. Q3 itu N 3N plus 2 per 4. Selanjutnya ada data berkelompok dengan rumus Q sama dengan TB plus P dikalikan I per 4 kali N min F kapital per FQ.
Q sendiri itu kuartil ke I dengan itu 1, 2, dan 3. Sedangkan F, Q, I itu ada jumlah kelas yang memuat Q. Dan F kapital itu adalah jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q. Selanjutnya ada ukuran letak data. Ukuran letak data yang kedua ada desil. Desil terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal sendiri adalah data yang keseluruhannya dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya I dikalikan N plus 1 per 10. Yang kedua ada data berkelompok dengan rumus TB ditambah I per 10 kali N min F kapital per FD dikalikan P. Ukuran letak data yang ketiga ada persentil. Persentil adalah data yang keseluruhannya dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Persentil itu terdiri dari 99 jenis. Ada P1, P2, sampai P99. P1 itu persentil pertama, P2 itu persentil kedua, dan P99 itu persentil ke-99. Sama persentil ada dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal rumusnya X dikalikan I per 100 dikalikan N plus 1. Sedangkan data berkelompok itu rumusnya TB ditambah I per 100 dikalikan N min FK per FI dikalikan P. Kemudian selanjutnya ada ukuran penyebaran data, itu ada 7. Yang pertama ada jangkauan atau range, itu adalah selisih antara nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Rumus range itu R sama dengan X max dikurangi X min. Yang kedua ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah dari panjang harapan. Simpangan kuartil biasanya dilambangkan dengan Qd sama dengan 1/2 dikalikan Q3 min Q1. Yang ketiga ada hamparan atau jangkauan antar kuartil, itu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Biasanya hamparan dilambangkan dengan H. H sama dengan Q3 min Q1. Ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sendiri memiliki arti rata-rata jarak suatu data terhadap rataan hitungannya atau nilai min-nya. Data tersebut pada simpangan rata-rata terdapat dua data tunggal dan data berkelompok. Simpangan rata-rata sendiri dilambangkan dengan SR. Untuk rumus data tunggal, SR sama dengan jumlah XI, jumlah mutlak XI min X bar dengan I sama dengan 1 sampai N per N. Dengan data berkelompok, SR sama dengan jumlah FI dikalikan mutlak XI min X bar dengan I sama dengan 1 sampai N per jumlah FI dengan I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya yang kelima ada ragam atau variasi. Ragam adalah nilai yang menunjukkan besarnya persebaran data pada kelompok data. Ragam sendiri ada data tunggal dan data berkelompok. Rumusnya 1/N dikalikan jumlah dari XI min X bar dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sampai N. Kemudian data berkelompok itu jumlah dari perkalian FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan per FI dengan I sama dengan 1 sampai N. Yang keenam ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari ragam. Simpangan baku merupakan salah satu teknik dari statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok.
Simpangan baku sendiri memiliki lambang S. Sama seperti pada ukuran sebelumnya, terdapat dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Simpangan baku sendiri dari rumus data tunggal itu S sama dengan akar dari ragam rumus data tunggal. Jadi akar dari 1/n dikalikan jumlah xi min x per kuadrat dengan i sama dengan 1 sampai n. Kemudian data berkelompok itu akar dari ragam data berkelompok dengan rumus akar dari perkalian fi dikalikan xi min x per kuadrat per fi dengan i sama dengan 1 sampai n. Yang ketujuh ada nilai baku. Nilai baku atau disebut nilai standar atau juga angka baku merupakan suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya. Angka baku biasanya dilambangkan dengan Z. Rumusnya itu xi min x bar per S. S sendiri tadi simpangan baku. Selanjutnya ada contoh soal statistika. Di sini tentukan dari simpangan rata-rata data berikut. Di sini ada tabel dengan sebuah nilai dengan menggunakan interval dari 52 sampai 58 dengan ada dua frekuensi dengan jumlah frekuensi itu 50. Langkah pertama kita menggambar tabel dengan 5 kolom dan 3 baris. Yang pertama berisi xi, fi, kolom ketiga ada fi dikalikan xi, kolom keempat ada mutlak dari xi min x bar, yang kolom terakhir perkalian dari fi dikalikan mutlak xi min x bar. Yang pertama kita kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi kita 3.850 sama dengan 76. Nih kita menemukan nilai xi-nya. Itu nilai xi dari tabel ini itu ada 55, 62, 69, 76, 83, 90, dan 97. Dengan fi jumlahnya 50. Jadi perkalian xi dikalikan fi ini dikalikan, kemudian dijumlahkan. Nanti jumlah dari fi dikalikan xi ini dibagi dengan fi. Jadi x bar sama dengan 76. Kemudian kita mencari mutlak xi dikurangkan dengan x bar. Jadi 76 dikurangkan dengan 55 menghasilkan 21 dan seterusnya. Setelah selesai, kolom selanjutnya mengisi perkalian fi dikalikan mutlak xi min x bar. Jadi 2 dikalikan 21, 42. 6 dikalikan 14, 84, dan seterusnya. Kemudian hasil dari kolom terakhir ini dijumlahkan, lalu dibagi fi. Jadi simpangan rata-rata 350 dibagi 50 sama dengan 7. Jadi pada tabel di atas itu memiliki simpangan rata-rata 7. Bab berikutnya yaitu faktorial. Faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada dirinya. Faktorial biasanya dituliskan dengan angka seru di belakang bilangannya. Rumus faktorial itu ada n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikalikan sampai perkalian 1. Nah, ingat di sini, untuk 1 faktorial itu sama dengan 1, dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Langsung saja ke contoh soal. Untuk menerapkan sebuah rumus faktorial itu ada hitunglah 7 faktorial. Jadi itu tidak 7 kali 7, tapi 7
7 dikalikan ke belakangnya sampai perkalian 1. 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dan 3 dikalikan 1 akan menghasilkan 5040 dan seterusnya sampai contoh ketiga. Subbab selanjutnya ada kaidah pencacahan, itu terdiri dari dua. Yang pertama ada permutasi, kedua ada kombinasi. Permutasi sendiri itu pola pengambilan yang memperhatikan urutan. Ada 3 jenis, permutasi dengan unsur yang berbeda, unsur sama, dan siklik. Unsur berbeda itu dirumuskan dengan n faktorial per n min r lalu difaktorialkan. Dengan n itu banyak kejadian keseluruhan dan r banyak kejadian yang diamati. Yang kedua ada unsur sama, itu sama dengan n faktorial per r1 faktorial, r2 faktorial, sampai rn faktorial. Ingat, ketika r1, r2, sampai rn dijumlahkan, itu nilainya akan lebih kecil n, jadi tidak mungkin melebihi nilai n. Dengan n itu banyak kejadian keseluruhan, R1, R2, sampai Rn itu banyak kejadian pada kelompok yang sama. Dan yang ketiga ada permutasi siklik. Dengan n itu unsur melingkar, rumusnya n min 1 faktorial. Selanjutnya ada yang kedua, kaidah pencacahan yang kedua ada kombinasi. Kombinasi merupakan pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi, ketika ada angka 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4, itu akan ketika ada seorang mengambil 3, 4, 2, 1 itu dalam kombinasi tidak masalah. Karena intinya kombinasi tidak memperhatikan suatu urutan. Rumusnya ada n faktorial per r faktorial dikalikan n min r faktorial, sama dengan n itu banyak kejadian keseluruhan dan r itu banyak kejadian yang diamati. Selanjutnya ada contoh soal kaidah pencacahan. Dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang diantaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut? Karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini diselesaikan dengan rumus kombinasi. Nih, kuncinya ada di jika 2 orang diantaranya. Jadinya kan tidak perlu urutan. Nah, n-nya itu 6, r-nya 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus kombinasi, kita faktorialkan, akan menghasilkan 15. Jadi, banyak susunan mungkin untuk memilih 2 orang tersebut adalah 15 cara atau 15 susunan. Selanjutnya ada peluang yang akan dipaparkan oleh Mbak Maiziwa. Oke, baik. Untuk subbab yang terakhir ada peluang. Peluang sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peluang suatu kejadian. Misalnya, S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki peluang yang sama untuk muncul. Jika A adalah suatu kejadian dalam ruang sampel S, peluang kejadian A dirumuskan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Dengan PA-nya yaitu peluang kejadian A, NA yaitu banyaknya anggota dari kejadian A, dan NS yaitu banyaknya anggota dari ruang sampel S. Yang kedua ada peluang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A adalah kejadian tidak terjadinya A atau kejadian bukan A. Peluang komplement kejadian A dirumuskan sebagai berikut. PA komplement sama dengan 1 min PA. Yang ketiga ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah frekuensi kemunculan atau berapa kali muncul satu sisi tertentu dalam beberapa kali pelemparan. Frekuensi harapan munculnya kejadian A ditulis FHA dalam N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. FHA sama dengan N kali PA.
Yang keempat ada peluang kejadian majemuk, dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama ada peluang kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya P A gabung B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Yang kedua ada peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B disebut saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Rumusnya PA gabung B sama dengan PA plus PB. Yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B disebut saling bebas jika kejadian satu tidak mempengaruhi ke peluang terjadinya kejadian lain. Rumusnya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Yang terakhir ada peluang kejadian bersyarat. Peluang suatu kejadian yang bergantung pada terjadinya kejadian lain. Rumusnya PA irisan B sama dengan PA kali peluang terjadinya peristiwa B jika peristiwa A telah terjadi. Dan rumus yang kedua, PA irisan B sama dengan PB kali peluang terjadinya peristiwa A jika peristiwa B telah terjadi. Contoh soal peluang, ada dua buah dadu dilempar bersama-sama, tentukan peluang muncul jumlah mata dadu 6 atau 9. Nih, kita misalkan A itu kejadian jumlah mata dadu 6 dan B itu kejadian jumlah mata dadu 9. NS dari dua buah dadu itu ada 36. Nih, ketika NA itu ada 5 dengan A-nya itu ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5, dan 5,1. Nah, ini masing-masing kan jumlahnya 6 kan ya. Nih, NA-nya ada 5. Kemudian kita hitung PA dulu. PA-nya berarti 5 per 36. Kemudian B muncul mata dadu 9. Ada 3 sama 6, 4 sama 5, 5 sama 4, 6 sama 3. NB-nya ada 4. Jadi peluang B-nya ada 4 per 36. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu 6 atau 9 itu bisa kita tulis dengan P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. PA sendiri ada 5 per 36, PB sendiri 4 per 36. Jadinya 9 per 36. Jadi peluang mata dadu 6 atau 9 itu ada 9 per 36. Baik, itu tadi penjelasan dari presentasi kelompok 5. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa melihat modul pembelajaran statistika dan peluang. Di dalamnya terdapat pengertian statistika, penyajian data tunggal, penyajian data kelompok, ada rumus statistika juga, ada faktorial, dan yang terakhir, kaidah pencacahan dan peluang. Di halaman 25 ada uji kompetensi yang bisa kalian buat sebagai latihan soal di rumah. Selanjutnya, setelah pembelajaran tadi, untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi statistika dan peluang, nanti Ibu kirimkan link Google Form supaya bisa mengisi untuk pemahaman terkait ini ya. Sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang statistika dan peluang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.